Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dini Andriani dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Perbankan Syariah semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang seputar dunia perbankan juga, seperti minggu kemarin, yaitu bagi hasil dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nur Azlina. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ilyas pada tahun 2014 dengan judul Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. Baiklah, langsung masuk dalam intinya. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat. Masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut dengan bank syariah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia atau BMI sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah. Kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Pada bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Mengapa demikian? Karena bank syariah tidak menerapkan bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengharamkan bunga. Baiklah, langsung saja kita masuk pada intinya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat di antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem. Yang pertama profit sharing dan yang kedua revenue sharing. Yang pertama profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Di dalam istilah lain, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di antaranya, kedua akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula, bila usaha mengalami kerugian, akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian. Setelah dilakukan pembagian, perhitungan terlebih dahulu atas biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi. Positif berarti ada angka lebih yang berarti usaha menguntungkan. Yang kedua, revenue sharing. Berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue
yang berarti hasil atau penghasilan dan pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share, yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Revenue atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh sesuatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan. Berdasarkan definisi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal, ditambah dengan keuntungan. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan, pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya, revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau gross sales yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Yang kedua, jenis-jenis akad bagi hasil. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dengan 4 akad, yaitu musyarakah, mudarobah, muzara'ah, dan musakoh. Namun, pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudarobah. Yang pertama, musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penerapan yang dilakukan bank syariah, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mudarobah, adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian, keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudarobah dalam pelaksanaannya pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai mudarib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudarobah. Mudarib menerima dukungan dari dana bank, yang dengan dana tersebut mudarib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan atau profit.
Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dan dari perhimpunan dan penyaluran dana. Yang pertama, tabungan mudharabah, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga atau perseorangan atau badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo dengan mendapat imbalan bagi hasil. Yang ketiga, investasi mudharabah antara bank, yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antara peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip mudharabah, di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak, atau pembeli dan penjual sertifikat IMA berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.